Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang ke-9. Pada hari ini kita akan membahas tentang Enhanced ER Diagram atau pengembangan Entity Relationship Diagram. Sebelumnya kita akan membahas tentang beberapa konsep dasar bagaimana munculnya yang namanya Enhanced ER Diagram atau nanti sering kita singkat menjadi EER. Nah, konsep ini sebenarnya muncul awalnya dasarnya adalah dari penjelasan tentang kelas itu sendiri, dari konsep object oriented, bahwa kelas ini juga bisa dibagi menjadi dua, super dan subclass. Jadi kenapa disebut dengan super? Karena superclass ini menjadi bagian yang tertinggi dan kemudian subclass adalah bagian yang lebih rendah. Artinya lebih rendah ini adalah detail ataupun pembagian dari superclass itu sendiri. Jadi bagian-bagian daripada superclass nanti akan diturunkan atau diinherit menjadi subclassnya. Jadi ada beberapa konsep di dalam object oriented ini akan kita gunakan. Jadi dari kelas itu sendiri, konsep super dan subclass, inheritance, kemudian juga ada konsep specialization dan generalization, dimana kalau kita sekilas melihat dari contoh yang di bawah ini, teman-teman akan melihat bahwa entitas employee kita bisa lakukan spesialisasi atau kita breakdown lagi berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu sebagai secretary, technician, atau engineer. Demikian juga entitas employee ini juga bisa kita turunkan langsung menjadi yang namanya manager. Nah, juga pembagian yang ketiga, entitas employee juga bisa kita spesialisasikan lagi atau kita turunkan lagi menjadi dua macam, yaitu salaried employee dan hourly employee. Jadi inilah beberapa konsep ini yang muncul yang digunakan di dalam EER itu sendiri. Nantinya juga teman-teman akan belajar tentang kategori dan union type. Jadi artinya nanti ada beberapa entitas yang nanti akan bisa kita kategorikan menjadi satu entitas ataupun kita gabungkan menjadi satu entitas juga. Nah, bicara tentang spesialisasi itu sendiri adalah proses bagaimana kita menentukan dari sebuah kelas, yaitu superclass itu sendiri. Nanti kita akan breakdown, kita akan susun, kita pecahkan menjadi sejumlah subclass. Tentunya ini akan berdasarkan dari pembagiannya itu sendiri. Nah, nanti di buku teman-teman akan melihat ada kata-kata condition. Jadi condition specialization. Jadi apakah spesialisasi ini kita akan breakdown berdasarkan kondisi-kondisi tertentunya. Kemudian yang ketiga adalah generalization, itu sendiri adalah kebalikan daripada spesialisasi. Jadi ada sejumlah entitas yang nanti kita akan bisa kita generalisir, jadi kita kumpulkan menjadi satu. Sebagai contoh yang di bawah ini, teman-teman melihat ada car dan truck, di mana dua entitas ini bisa kita gabungkan menjadi sebuah entitas, yaitu vehicle, atau kita generalisir menjadi sebuah vehicle. Kenapa car sama truck ini bisa kita generalisir? Karena keduanya memiliki sifat atau karakter yang sama menjadi vehicle. Walaupun kalau kita lihat lebih detail, memang car dan truck ini berbeda, tapi ada nilai-nilai atau ada karakteristik yang bisa kita generalize atau kita generalisir. Sehingga teman-teman bisa melihat di situ ada entitas vehicle di atasnya adalah hasil dari generalisasi car dan truck itu sendiri. Nah, sebelum bicara proses mapping, nah teman-teman, nanti kita akan lihat ada beberapa jenis daripada EER itu sendiri. Seperti yang kita lihat ada beberapa logo di sini. Teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya dalam lingkaran D. Dalam lingkaran D ini sering nanti kita akan sebut sebagai disjoint. Kemudian di sini teman-teman juga melihat ada satu garis. Employee ini digambarkan satu garis ke bawah. Ini artinya adalah ini adalah parsial. Jadi kalau kita bisa katakan kombinasi D dan parsial jadi disjoint parsial. Artinya kalau kita membaca dari contoh ini, sebuah entitas employee ini bisa, artinya apa? Tidak semua karyawan dia akan
dibagi atau ditentukan sebagai sekretari atau technician atau engineer. Jadi kata disjoin ini menunjukkan sebagai memilih salah satu dari antara ini, tetapi juga ada kemungkinan employee ini tidak salah satu dari ketiganya ini. Artinya ada employee yang juga bukan sekretari, bukan technician, dan juga bukan engineer. Jadi teman-teman harus perhatikan di situ. Nah, kembali lagi ke proses mapping ini, maka teman-teman akan melihat proses mapping yang pertama sering kita sebut sebagai opsi yang pertama. Di opsi yang pertama ini, entitas employee dengan partial disjoin, konsep ini atau step yang atau pilihan yang pertama ini adalah multiple relation, include super dan subclassnya. Artinya apa? Nantinya semua entitas, baik itu superclass maupun subclass, kita akan buatkan menjadi sebuah relation atau table. Jadi masing-masing akan menjadi table sendiri-sendiri. Jadi teman-teman akan lihat di samping kanan akan terlihat setelah kita mappingkan, maka employee akan jadi entitas sendiri, secretary akan jadi entitas sendiri, technician menjadi entitas sendiri, dan engineer juga menjadi entitas sendiri. Kemudian semua atribut yang menempel di employee akan menempel di relation employee. Kemudian atribut yang menempel di secretary akan menempel di secretary, technician, dan engineer. Nah, teman-teman perhatikan di situ ada kolom atau ada atribut SSN yang mana ketika kita lihat juga ditarik tanda panah ke atas menunjukkan merefer atau merujuk ke employee. Jadi ini adalah hal penting yang teman-teman harus perhatikan, bahwa ketika kita memap dengan menggunakan opsi A ini, pastikan Anda juga akan menggambarkan reference key-nya atau foreign key yang ada di secretary, technician, dan engineer. Kemudian opsi yang B sama, yaitu multiple relation, tapi hanya khusus subclassnya saja. Jadi superclassnya tidak dibuatkan menjadi table terpisah. Contoh seperti ini. Anda bisa melihat vehicle. Kemudian Anda lihat saya turunkan ke bawah dengan dua garis. Di situ menunjukkan adalah total. Jadi disjoin total. Artinya apa? Semua kendaraan itu pasti kita akan tentukan apakah dia berjenis car atau berjenis truck. Tapi tidak boleh kedua-duanya karena disjoin. Jadi hanya salah satu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini vehicle pasti akan ditentukan apakah dia car atau truck. Maka menggunakan opsi yang B ini kita akan bisa lakukan mapping seperti digambar di samping kanan, yaitu subclassnya saja akan kita gambarkan menjadi relation atau table. Nah, semua kolom yang ada di superclass kita akan tempelkan juga. Berikut juga atribut yang menempel masing-masing pada subclassnya. Jadi kita bisa lihat di car akan ada atribut vehicle ID, license plate number, price, dan kemudian maximum speed dan number of passengers. Di truck ada vehicle ID, license plate number, price, dan number of axle serta tonnage. Ya. Opsi yang C atau opsi yang ketiga, teman-teman nanti bisa lakukan sebagai contoh seperti di sini. Employee partial disjoin atau disjoin partial, saya bisa lakukan dengan membuat single table atau single relation, di mana saya akan tambahkan satu kolom baru untuk mendefinisikan job type-nya. Maka kalau teman-teman melihat nanti akan ada sebuah kolom baru di sini. Coba diperhatikan di sini ada yang namanya job type. Nah, job type inilah yang akan menjadi kolom baru di mana akan dilakukan penambahan kolom yang menentukan dari employee ini ketika dia bekerja sebagai sekretari, maka job type-nya akan berisi sekretari. Ya, bisa dilihat di sini string sekretari. Dan juga kalau dia sebagai technician, dia akan berisi string technician. Kalau dia bekerja sebagai engineer, dia akan tertulis sebagai string engineer. Dan masing-masing atribut di sini akan menempel pada kolom yang ada di sini. Nah, hanya teman-teman harus perhatikan, ketika saya mengisi job type-nya sebagai secretary, maka typing speed akan berisi suatu value, sedangkan T-grade dan engineering type akan berisi null value. Kemudian kalau
job type-nya ini saya isi dengan technician, maka typing speed-nya akan berisi null atau null, kemudian engineering type akan berisi null atau null, sedangkan T-grade akan berisi value. Kalau job type-nya saya isi sebagai engineer, maka typing speed null, T-grade null, engineering type akan berisi nilai. Nah, opsi yang D sekilas mirip dengan opsi yang C, sebenarnya berbeda. Bedanya apa? Nanti kita akan buatkan menjadi yang namanya flag. Nah, umumnya opsi yang D ini sering kita gunakan untuk jenis yang overlap, karena sangat membantu ketika overlap ini terjadi ada sejumlah pilihan. Artinya apa? Sebagai contoh, satu entitas part nantinya pasti akan ditentukan apakah dia sebagai manufacture part. Nah, di sini ada overlap. Artinya apa? Bisa dan atau. Jadi bisa juga sebagai manufacture part plus purchase part. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa gunakan opsi D ini untuk melakukan mapping terhadap contoh IA diagram seperti ini. Maka menjadi satu tabel part hanya akan muncul ada dua kolom baru, yaitu kalau dia manufacture part maka ada M flag, di sini M flag, kolom M flag. Kemudian kalau dia purchase part, dia ada P flag. Artinya apa? Ketika M flag ini saya isi dengan nilai true, boleh type ya, true, maka drawing number, manufacture date, batch number akan berisi nilai. Yang ini akan null, null. Kalau ini saya isi true, maka ini akan berisi ini null, null. Nah, null. Namun kalau dua-duanya ini true, maka akan berisi semua. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya. Nah, ada beberapa contoh case yang lain lagi, yaitu share subclass. Ini adalah untuk menunjukkan multiple inheritance, di mana sebagai contoh seperti engineering manager. Di sini di contoh engineering manager di sini adalah merupakan share subclass dari tiga entitas, yaitu engineer, manager, dan salaried employee. Nah, dari tiga entitas ini kita akan gabung menjadi yang namanya engineering manager. Nah, tentunya bagaimana cara pemetaannya nanti lebih kurang akan sama dengan cara pemetaan ketika kita akan gunakan union type atau kategori. Kita akan lihat di berikutnya. Nah, contoh yang lain, teman-teman juga bisa melihat multiple share subclass. Seperti gambar berikut ini akan ditemukan di tengah ini ada student assistant. Nah, student assistant di sini juga adalah share subclass. Nah, teman-teman bisa melihat dari atas, person ini pasti akan ditentukan apakah dia employee dan atau alumnus dan atau student, karena dia overlap, jadi bisa lebih dari satu. Kemudian employee ini juga pasti akan dibagi lagi apakah dia staff atau faculty atau student assistant. Sedangkan student sendiri itu juga bisa menjadi student assistant, merangkap juga di sini ditentukan juga dibagi juga apakah dia sebagai graduate student atau undergraduate student. Nah, kemudian student assistant ini pasti akan dibagi lagi apakah dia research assistant atau teaching assistant. Nah, oleh karena itu ketika saya hendak turunkan seperti ini atau kita mapping dari atas ke bawah, person saya akan turunkan, saya akan mapping, di mana contoh person, employee, alumnus, student ini menggunakan opsi yang A, sehingga teman-teman bisa melihat di situ ada person, ada employee, ada alumnus, dan ada students. Kemudian yang employee ini sendiri ketika saya turunkan, dia menggunakan konsep yang C. Yang C artinya apa? Nanti ketika employee type-nya saya isi sebagai staff, maka position akan terisi, rank dan percent time akan null value. Kemudian begitu pula kalau faculty, maka position kemudian percent time berisi null. Kemudian kalau saya isi student assistant, maka position, rank null, percent time akan berisi. Nah, teman-teman juga akan melihat ini nanti. Di sini ada yang namanya alumnus. Alumnus ini memiliki atribut multi value attribute, maka akan dipetakan menjadi sebuah relation dan akan seperti ini. Nah, otomatis year, degree, major plus SSN semuanya akan menjadi primary key, dan ini SSN itu sendiri di relation ini adalah merupakan foreign key terhadap alumnus.
Nah, sekarang kita akan lihat di sini teman-teman ada yang bagian yaitu entitas student. Maka di entitas student ini ketika saya turunkan dia bisa langsung jadi student assistant, maka di sini akan muncul yang namanya student assistant flag. Kemudian student assistant pasti akan graduate atau undergraduate. Saya akan gunakan cara di sini kalau teman-teman lihat ada graduate flag, ada undergraduate flag. Ini adalah cara yang ke D, opsi D. Kemudian berisi kalau misalkan dia graduate flagnya true, maka degree programnya akan berisi. Kalau undergraduate-nya ini true, maka ini akan berisi. Karena dia disjoin, pasti tidak bisa dua-duanya true. Ya, pasti salah satu true atau false. Ya. Nah, sedangkan student assistant ini sendiri, nah teman-teman akan lihat di sini akan muncul di tabel employee, yaitu ada research assistant flag dan ada teacher assistant flag. Kalau dia research assistant flagnya true, maka projectnya akan berisi, course-nya null. Kalau teacher assistant ini true, maka projectnya null, ininya berisi nilai. Ya. Nah, teman-teman kita akan lihat contoh berikutnya adalah melakukan mapping terhadap ketika kita jumpai ada union types. Sebagai contoh di sini di dalam union types, teman-teman bisa lihat person, bank, and company kita akan unionkan menjadi owner. Kemudian car and truck kita akan unionkan menjadi register vehicle. Nah, sekilas waktu kita lihat di proses mapping, teman-teman perlu memperhatikan person, bank, company dia akan memiliki sebuah kolom baru namanya owner ID. Kenapa? Karena dari tiga entitas ini sebenarnya adalah entitas yang berbeda-beda masing-masing. Namun ketika saya kelompokkan terhadap satu studi kasus yang di bagian C ini, bahwa person bisa memiliki register vehicle, bank juga bisa memiliki register vehicle, company bisa juga memiliki register vehicle. Maka ketiga entitas ini saya bisa kelompokkan jadi satu, kita unionkan menjadi owner. Nah, karena masing-masing berdiri sendiri, masing-masing memiliki primary key, maka saya akan membentuk satu foreign key untuk menghubungkan kepada owner, yaitu owner ID yang ada di tabel owner atau relation owner. Nah, ingat baik-baik, owner ID ini akan kita sebut sebagai namanya surrogate key. Di mana surrogate key ini adalah key atribut yang nilainya itu sendiri akan di-generate secara otomatis atau increment automatically. Kemudian kalau kita lihat yang bagian bawah, car and truck ketika saya unionkan menjadi register vehicle, maka akan muncul di situ ada register vehicle, di mana vehicle ID merujuk ke atas masing-masing dari car dan truck. Kenapa kok tidak membuat surrogate key, Pak? Karena masing-masing dari car and truck mereka sudah memiliki primary key, vehicle ID, dan memiliki fungsi yang sama, sehingga kita bisa kelompokkan, kita bisa gunakan itu sebagai primary key yang ada di register vehicle. Nah, untuk tabel own atau relation own itu sendiri adalah hasil dari hubungan many to many antara owner dan register vehicle. Nah, teman-teman, demikianlah proses pembelajaran tentang enhanced ER diagram. Silakan Anda isi diskusi dan juga nantinya lanjutkan di lab. Teman-teman lakukan juga instruksi yang sudah diberikan di lab, ya, dan juga di discussion forum ini. Tolong Anda berikan pendapat Anda tentang apa itu surrogate key dan contoh-contoh pemakaiannya. Baik, demikian ya. Sampai jumpa lagi di perkuliahan berikutnya. Selamat belajar. Terima kasih.